Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dia dengan erat menggenggam tangan Yun Che sebelum dia melihat ke arah Jin Yue dan berkata, "Kakak Jin Yue adalah orang yang sangat baik dan luar biasa. Saya yakin kakak Yun Che mengetahui hal ini lebih baik daripada kebanyakan orang, bukan?" Meskipun cahaya hitam dalam di tangannya belum hilang, niat membunuh di matanya telah hilang. Dia bukan lagi orang yang berhati lembut dan penuh kasih sayang seperti dulu. Faktanya, dia memiliki kebencian dan kebencian yang luar biasa terhadap kebaikan dan kasih sayang sebelumnya. Ini murni hasil permohonan sungguh-sungguh Sui Meiyin. Bagus. Niat membunuhnya telah benar-benar hilang, tapi dia terus mengulurkan tangan yang bersinar dengan cahaya hitam yang dalam. "Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku hanya akan melumpuhkan kekuatanmu yang dalam. Kamu harus bersyukur untuk itu." "Berhenti, berhenti, berhenti." Sui Meiyin meraih lengannya sekali lagi. Dia mengguncang lengan itu dengan kuat sambil berkata dengan suara centil, "Karena kamu telah memutuskan untuk mengampuni dia, maka kamu harus melakukannya sepenuhnya. Kakak Jin Yue sangat cantik. Jika kamu melumpuhkan kekuatannya yang dalam, dia akan diintimidasi kemanapun dia pergi." Untuk menjadi pelayan pribadi Kaisar Dewa Bulan, seseorang tidak hanya harus memiliki kekuatan dan bakat yang sangat tinggi, mereka juga harus cukup tampan untuk menggulingkan sebuah kota. Karena itu, Jin Yue jelas cukup cantik untuk membuat sebagian besar Realm King menjadi gila. Jika dia dilucuti dari kekuatan yang memungkinkan dia untuk menguasai sebagian besar ciptaan, kecantikannya yang tidak wajar pasti akan menjadi mimpi buruk baginya di masa depan. Yun Che sengaja menghela nafas berat dan tak berdaya. Cahaya gelap di matanya telah benar-benar lenyap dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya untuk mencubit lembut wajah lembut dan menggemaskan Sui Meiyin. "Mengapa kamu begitu keras kepala hari ini? Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Kalau begitu, bisakah kakak Yun Che mengizinkanku untuk melakukan hal yang disengaja sekali lagi?" Sui Meiyin berkata sambil mengangkat tangan lainnya ke wajahnya. Suaranya yang seperti peri bergetar saat matanya berkabut. "Apa lagi yang bisa saya lakukan?" kata Yun Che sambil tertawa tak berdaya. "Jika aku merusak suasana hati Meiyinku yang berharga hanya karena beberapa orang malang yang diusir dari alam Dewa Bulan, bukankah aku hanya akan menembak diriku sendiri?" Hehe. Mata Sui Meiyin menyipit kegirangan saat tawa musikal keluar dari tenggorokannya. Senyumannya sangat manis dan puas dan bahkan ada air mata yang berkilauan di matanya. Dia begitu dingin dan jahat pada Jin Yue, tapi dia selalu begitu baik dan lembut padanya, saat ini saja sudah membuatnya berharap bisa melebur ke dalam dirinya selamanya. Keterkejutan dan ketakutan di mata Jin Yue belum hilang, namun ketegangan sudah mulai keluar dari tubuh halusnya. Dia hampir tidak bisa meyakinkan dirinya bahwa dia benar-benar bisa pergi dengan selamat bersama Wei Yer. Tetapi, suara Yun Che tiba-tiba berubah dingin dan gelap saat dia menoleh ke arah Jin Yue. Tidak peduli apa statusnya saat ini, tidak peduli apa keadaannya, tidak peduli apa yang dia pikirkan hari ini, dia dulunya adalah seseorang yang berdiri di sisi Xia King Yue, jadi tidak mungkin aku akan membiarkannya begitu saja. Dia masih harus membayar. Saat dia selesai berbicara, tangan Yun Che tiba-tiba melengkung menjadi cakar saat dia mendorongnya ke depan. Angin kencang bertiup ke arah Jin Yue. "Ah!" Jin Yue menangis ketakutan, tapi dia tidak berani melawan. Dia hanya berhasil mendorong adik perempuannya tepat sebelum tubuhnya terbawa angin dan diseret ke arah Yun Che.
Jari-jari Yun Ce sedikit melengkung saat dia dengan kejam menggenggam leher bersalju Jin Yue. Begitu dia memegang erat daging halus wanita itu, kekuatan melonjak dari tangannya. Pakaian luar dan dalam Jin Yue langsung hancur menjadi debu. Kulitnya yang mulus dan halus, seputih salju, terlihat oleh seluruh dunia. Ah! Sui Meiyin menjerit kaget saat dia tanpa sadar mengambil langkah ke depan, tapi dia tidak ikut campur kali ini. Karena Yun Ce sudah mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh atau melumpuhkan Jin Yue, dia tahu bahwa dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Wajah Jin Yue telah kehilangan semua warnanya. Dia tidak dapat berbicara atau bahkan meronta, dan matanya semakin redup setiap detiknya. Mata Yun Ce sedingin es saat kegelapan merembes keluar dari tangannya dan mulai menyebar dari leher Jin Yue ke ulu hati dan perut bagian bawah. Kegelapan dengan cepat menyatu di kedua lokasi tersebut sebelum membentuk sigil gelap seukuran telapak tangan pria dewasa. Saat dia menatap tanda gelap yang dia tinggalkan di tubuhnya, dia dengan dingin berkata, "Apakah kamu merasa malu saat ini? Lalu biarkan rasa malu itu tertanam dalam jiwamu, sehingga kamu tidak akan pernah melupakan momen ini." Keluarganya telah meninggal, jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang ini pergi begitu saja? Setelah dia selesai berbicara, dia melonggarkan cengkeramannya di leher Jin Yue dan dengan santai mendorongnya ke samping. Jin Yue terjatuh dengan keras ke tanah dan segera meringkuk dalam posisi janin. Dia dengan panik memunculkan lapisan cahaya bulan untuk menutupi tubuh batu giok yang telah dikotori oleh kekuatan iblis, tapi dia tidak akan pernah bisa menyembunyikan rasa malu yang telah terukir di dalam jiwanya. "Dengar, sebaiknya tinggalkan lambang hitam ini tepat di tempat saya menaruhnya. Jangan pernah berpikir untuk mencoba menghilangkannya. Jika aku merasakan keberadaannya menghilang, aku akan kembali dan memusnahkan seluruh klanmu." Yun Ce tidak hanya menggunakan energi kegelapannya yang mendalam untuk menciptakan sigil hitam ini, dia juga menggunakan sedikit kekuatan jiwanya. Oleh karena itu, dia akan dapat merasakan lokasi Jin Yue selama tandanya masih ada. Dengan kata lain, ini juga berarti bahwa dia akan selalu berada di bawah pengawasan Yun Ce dan dia bisa melupakan tindakan gegabah apapun terhadapnya, meskipun dia tidak pernah berpikir untuk melakukan apapun terhadap Yun Ce sejak awal. Ini sudah merupakan pengampunan dan anugerah terbesar yang bisa kuberikan padamu. Secara santai, aku akan memberimu satu nasihat lagi. Kamu harus melupakan tentang pernah mendapatkan seorang pria seumur hidup ini, karena jika mereka melihat lambang gelap yang secara pribadi telah aku berkahi untukmu. Saat Sui Meiyin berdiri di belakang Yun Ce, dia merasakan kebencian gelap berkobar darinya sekali lagi. Kepala halusnya terkulai saat dia diam-diam menggigit bibir bawahnya dengan keras. Jin Yue dengan hati-hati memegang lehernya yang bersalju saat dia terserang batuk hebat, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun setelah itu. Tangannya yang lain diam-diam menempel pada sebidang tanah di belakangnya. Dia memegang sesuatu yang sangat kecil di tangannya, dan dia memegangnya dengan sangat erat, seolah dia takut Yun Ce akan melihatnya. Sial baginya, Yun Ce sudah melihatnya saat benda itu jatuh dari tubuhnya. Itu adalah cermin perunggu yang sangat kecil yang sangat biasa. Xia King Yue pernah memakainya di lehernya karena itu adalah sesuatu yang ditinggalkan Yue Wugu padanya. Saat itu, Yun Ce sangat ingin tahu tentang hal itu sehingga dia bahkan bertanya padanya tentang hal itu, dan dia bahkan membukanya sekali. Sebuah gambar mendalam terukir di cermin perunggu itu. Dalam gambar tersebut adalah Xia Hongyi muda, dan Xia Yuanba, serta Xia King Yue ketika mereka masing-masing baru berusia 3 dan 4 tahun.
Mengapa cermin perunggu ini ada bersamamu? Yunce bertanya dengan mata sedikit menyipit. Dia menanyakan pertanyaan itu dengan sangat santai, dan jelas dia tidak terlalu peduli dengan apa jawabannya. Seorang praktisi ilahi biasanya membawa barang-barang penting mereka di cincin spasial atau di saku spasial pribadi mereka, tetapi Jin Yue sebenarnya telah memakai cermin perunggu ini. Jelas terlihat bahwa dia masih memiliki rasa hormat yang mendalam, dan kasih sayang terhadap Xia King Yue meskipun dia diasingkan dengan kejam. Seluruh tubuh Jin Yue langsung menjadi kaku. Dia mencengkeram cermin perunggu itu lebih erat lagi, tapi dia tidak berani menjawab pertanyaan itu. Pada akhirnya, dia menjawab dengan suara lembut dan gemetar, "Guru, menugaskan saya untuk menghancurkannya, saya takut guru akan menyesalinya suatu hari nanti, jadi saya diam-diam menyimpannya tanpa memberitahunya." Sekarang, itu adalah satu-satunya hal yang harus dia ingat pada Xia King Yue. Kalau begitu kamu harus menyimpannya dengan benar, dan kuharap harta milik wanita itu tidak akan membawa banyak kemalangan di masa depan, kata Yunce dengan suara mengejek. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Kata Sui Meiyin. Begitu dia tahu bahwa Yunce tidak akan mencoba merebut atau menghancurkan cermin perunggu di tangannya, kekakuan keluar dari tubuh Jin Yue. Dia perlahan bangkit dan berganti pakaian dengan jubah biru lainnya sebelum dia mengambil Wei-er yang tak sadarkan diri dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Ketika dia pergi, matanya tidak mengandung kebencian atau rasa malu. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan kesedihan yang mendalam. Mampu melayani Xia King Yue akan selalu menjadi kebanggaan dan kegembiraan terbesar dalam hidupnya. Namun, dia juga mengalami penghinaan yang sangat besar ini karena dia pernah mengabdi pada Xia King Yue. Yang lebih rumit lagi adalah bahwa penghinaan yang sangat besar ini bisa dibilang merupakan sebuah anugerah yang berhasil diperoleh oleh Dewi Meiyin atas namanya. Saat dia terbang melintasi langit malam, tetesan cahaya bintang yang menyayat hati jatuh dari matanya yang indah. Ia tidak tahu apakah kejadian hari ini akan menjadi bentuk pelepasan atau awal dari mimpi buruk yang tak berkesudahan. Sekarang setelah Yunce selesai dengan urusannya, dia menghela nafas kecil. Saat dia berbalik, matanya menjadi hangat dan lembut sekali lagi. "Kakak Yunce, terima kasih," kata Sui Meiyin dengan suara lembut dan lembut. Yunce menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, mengenai apa yang ingin kamu katakan padaku hari ini, sudahkah kamu memikirkan semuanya?" "Ya, sudah," kata Sui Meiyin sambil menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Setelah itu, dia tertawa dan berkata, "Aku telah memutuskan bahwa aku akan memberitahumu setelah kita mengalahkan alam Dewa Naga. Namun, aku dapat memberitahumu hal ini sekarang. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, sebenarnya. Ini seharusnya menjadi kejutan yang sangat membahagiakan bagi Anda." Oke, Yunce memutuskan untuk tidak melanjutkan topik itu lebih jauh. "Demi kejutan yang membahagiakan ini, aku pasti akan menghancurkan flat alam Dewa Naga. Kalau begitu mari kita kembali ke alam laut dalam 10 arah, kata Sui Meiyin sambil melangkah maju dan meraih lengannya. "Kali ini kami tidak membawa ketiga kakek aneh itu. Jika kita tidak segera kembali, mereka dan Ratu Iblis akan mulai mengkhawatirkan kita." "Ya," Yunce melihat ke arah yang ditinggalkan Jin Yue. "Tetapi sebelum kita berangkat, izinkan saya memastikan tidak ada ikan lain yang berenang di luar sana. Karena Jin Yue ada di sini, mungkin ada orang lain dari alam Dewa Bulan juga." Setelah dia selesai berbicara, dia melepaskan indera keilahiannya dan dengan cepat mulai memindai seluruh dunia bintang. Ketika mereka pertama kali mencapai alam bintang 7,
dia hanya melakukan sapuan aura di alam bintang 7. Tapi saat ini, dia menggunakan indera keilahiannya untuk memindai dengan cermat setiap makhluk hidup di alam bintang ini. Dia tidak meninggalkan satupun kaca yang terlewat. Sui Meiyin diam-diam berdiri di samping saat mata hitamnya menatap tanpa berkedip pada ekspresi serius di wajahnya. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 3 tarikan napas. Mengingat kekuatan jiwa Yun Ce saat ini, dia tidak perlu membuang banyak waktu untuk memindai seluruh alam bintang 7. Tiba-tiba, tubuhnya tersentak tegak saat auranya bergetar hebat. Dia mulai mengejang juga, dan sepertinya dadanya tiba-tiba dipukul oleh palu raksasa. Sui Meiyin melompat ketakutan saat dia bergegas maju dan berkata, "Apa yang terjadi?" Mata Yun Ce terbuka dan bergetar hebat. Dia bahkan tidak sanggup berbicara dengan jelas saat ini. Kakak Yun Ce, Kakak Yun Ce. Sui Meiyin sekarang benar-benar ketakutan dengan apa yang terjadi. Dia memeluknya erat-erat dalam kepanikan yang tak berdaya. Yun Ce telah mencapai ketinggian yang mempesona sehingga Sui Meiyin tidak bisa membayangkan apa yang bisa menimbulkan reaksi menakutkan darinya. Mustahil, mustahil, mustahil. Dia terus mengulangi kata-kata itu dalam keadaan kesurupan ketika jari-jarinya mulai gemetar dan auranya menjadi semakin kacau. Dia kemudian tiba-tiba tampak terbangun dari lamunannya ketika cahaya yang dalam meledak dari tubuhnya. Dia melesat ke arah selatan seperti meteor yang melesat. Karena kehilangan kendali, kekuatan ledakannya meratakan tanah sejauh ratusan kilometer di sekitarnya. Itu sangat kuat bahkan mendorong Sui Meiyin mundur beberapa langkah. "Kakak Yun Ce!" Sui Meiyin berteriak cemas saat dia mengejarnya. Yun Ce terbang sangat cepat, meninggalkan jejak ruang yang hancur dan tanah yang rata di belakangnya. Sui Meiyin hanya bisa mengimbanginya setelah dia melepaskan kekuatan penuhnya. Pertempuran sengit dan mengerikan saat ini sedang terjadi di bagian selatan alam bintang 7. Seorang pemuda berotot yang menyerupai gunung kecil saat ini sedang bertarung melawan 2 lawan. Dia adalah seorang praktisi ilahi yang mendalam dan kultivasinya saat ini berada di tengah-tengah alam asal ilahi tingkat ketiga. Namun, lawan-lawannya berada di tingkat keempat alam asal ilahi. Siapapun bisa mengetahui bagaimana pertempuran itu berlangsung hanya dengan sekali pandang. Tubuh pemuda berotot itu penuh dengan luka dan kekuatannya ditekan sepenuhnya oleh kedua lawannya. Namun, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya dan serangannya terus bertambah ganas saat dia terus maju dengan gigi terkatup. Boom! Sebuah ledakan teredam terdengar di udara saat serangan pria berotot itu berhasil dibalas sepenuhnya. Sebuah kekuatan besar menghantam tubuhnya, menyebabkan darah mengalir keluar dari mulutnya, tapi dia tidak mundur 1 inci pun. Sial baginya, serangan itu tidak berakhir di situ, ketika kekuatan besar lainnya melesat ke depan dan menghantam perutnya. Pria berotot itu mengerang pelan saat dia terbang melintasi tanah, terjatuh berkali-kali sebelum akhirnya berhenti. Lumayan. Tulangnya cukup kokoh. Praktisi mendalam Seven Star Realm yang memukulnya menjabat tangannya, yang berdenyut kesakitan, dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Sayang sekali pria tangguh ini terburu-buru menjadi anjing piaraan iblis. Praktisi mendalam Seven Star Realm lainnya meludah dengan suara menghina. Pria berotot itu menghela nafas panjang sambil mendorong dirinya dari tanah. Dia memelototi kedua penyerangnya dengan mata yang ganas dan liar seperti mata binatang buas. Meskipun dia telah dikalahkan habis-habisan oleh lawan-lawannya, dia tetap memancarkan harga diri yang keras kepala yang tidak akan tunduk pada siapapun. "Aku akan mengatakan ini untuk yang terakhir kalinya,"
Pria berotot itu bergemuruh dengan suara muram, Yunce yang aku cari bukanlah penguasa iblis dari utara yang terus kamu bicarakan. Dia manusia normal, kakak iparku, orang yang memiliki nama yang sama tidak terhitung jumlahnya di alam semesta yang luas ini. Apakah kalian begitu bodoh hingga tidak mengerti apa yang kukatakan? Atau apakah kalian sengaja menggunakan kesempatan ini untuk menindas yang lemah? Wow! Dia benar-benar berani memarahi kita. Praktisi mendalam alam bintang 7 di sebelah kiri mengejek sambil mengangkat salah satu alisnya dengan sinis. Dia mengayunkan lengannya ke atas dan ke bawah, menyebabkan persendian di lengannya mengeluarkan suara letupan. Kamu tidak berpikir bahwa kamu akan mati dengan kematian yang cukup buruk. Melihatmu sekarang, kamu pasti seorang udik yang baru saja naik dari salah satu alam rendah. Praktisi mendalam alam bintang 7 di sebelah kanan memandang pemuda berotot itu dengan rasa jijik dan arogan. Seolah-olah dia adalah penentu nasib pemuda ini. Orang yang ingin kamu temukan mungkin bukan penguasa iblis dari utara. Namun, kamu berani menyebut nama itu di depan kami berarti kamu harus mati. Penguasa iblis dari utara itu adalah iblis yang dikutuk oleh langit dan bumi, kejahatan yang tidak dapat ditebus. Saat ini, dia menginjak kepala wilayah ilahi selatan hanya dengan satu kaki, dan sebagai anggota wilayah ilahi selatan, kita semua berhak menghukumnya. Oleh karena itu, siapapun yang percaya, mau tunduk, atau memiliki hubungan apapun dengan penguasa iblis utara, adalah seseorang yang harus kita bunuh. Akan lebih baik bagi kita untuk membunuh orang yang tidak bersalah secara tidak sengaja daripada membiarkan seseorang yang berhubungan dengannya. Setelah dia selesai berbicara, dia menerjang ke depan. Kekuatan penuh dari praktisi mendalam asal ilahi tingkat 4 berkumpul di lengan kanannya saat dia dengan kejam menghantamkan tangan kanannya ke arah tengkorak pemuda berotot itu, meskipun dia sangat menyadari bahwa orang ini baru saja naik dari alam bawah dan tidak dapat melakukannya, itu mungkin ada hubungannya dengan Master Iblis. Sayangnya bagi pemuda ini, menjadi lemah adalah dosa asal. BOOOM. Pria muda itu mengangkat lengannya yang menonjol dengan pembuluh darah yang membesar saat dia menerima pukulan lawannya secara langsung. Kemarahan di matanya dengan cepat berubah menjadi kebencian yang mengejutkan saat suaranya menjadi sangat dalam. Kamu sudah mengambil hal terlalu jauh. Bang! Kekuatan raksasa yang tidak bisa dimiliki seseorang yang hanya berada di alam asal ilahi tingkat ketiga tiba-tiba meletus dari tubuh pemuda itu dan membuat pria yang baru saja menyerangnya terbang. Saat dia menjerit bingung dan panik, praktisi mendalam Seven Star Realm terbanting ke tanah. Kekuatan ledakannya menyebabkan dia terjatuh berkali-kali sebelum dia bisa terhuyung berdiri. Dia baru saja akan melontarkan omelan dan menyerang pemuda itu lagi, ketika dia melihat temannya sedang menatapnya dengan bingung. Saat pria berotot itu perlahan berdiri, cahaya keemasan yang begitu pekat hingga menyilaukan mata mulai memancar dari dadanya, tempat di mana urat nadi setiap orang berada. Cahaya keemasan disertai dengan kekuatan yang menggetarkan jiwa yang membuat mereka merasa seolah-olah ada gunung yang menekan hati dan jiwa mereka. Tirani, pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani. Kedua praktisi realem bintang 7 meneriakkan nama itu pada saat yang sama dan mereka tampak seperti sedang menatap hantu. Pria berotot itu mengangkat tinjunya dan rona emas samar terlihat dalam energi besar yang terkumpul di sana. Itu membuatnya tampak seperti lengannya ditutupi logam yang dalam. Tirani, pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani. Kedua praktisi realem bintang 7 meneriakkan nama itu pada saat yang sama dan mereka tampak seperti sedang menatap hantu.
Pria berotot itu mengangkat tinjunya dan rona emas samar terlihat dalam energi besar yang terkumpul di sana. Itu membuatnya tampak seperti lengannya ditutupi logam yang dalam. Saya sama sekali tidak ingin membeberkan hal ini, katanya dengan suara berat, tatapan mematikan terlihat di matanya. Tapi karena kamu mencoba mendorongku melampaui point of no return, kamu bisa mati. Meskipun mereka saat ini menghadapi penghuni alam bawah yang kekuatannya lebih lemah dari mereka secara keseluruhan, kedua praktisi mendalam alam bintang 7 mengambil langkah mundur. Pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani, warisan Dewa Perang kuno, adalah jenis pembuluh darah dalam yang mengerikan yang lahir murni demi pertempuran, kehancuran, dan kekuatan mentah. Saat aura primordial di dimensi kekacauan primal semakin menipis, vena ilahi Kaisar Tirani perlahan mulai menghilang dari alam dewa. Namun, ada satu hal yang selalu benar ketika seseorang dengan vena ilahi Kaisar Tirani muncul. Orang-orang yang memiliki vena ilahi Kaisar Tirani akan selalu menjadi penguasa. Yang terkecil di antara mereka akan menjadi raja di alam bintang, sedangkan yang terbesar di antara mereka akan menjadi kaisar dewa. Apa yang harus kita lakukan? Praktisi di sebelah kanan berkata dengan suara gemetar. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa penghuni alam bawah yang telah mereka intimidasi karena nama, Yunce, akan berubah menjadi monster aneh yang tidak ada dalam legenda. Praktisi di sebelah kiri mengertakkan gigi sebelum dia berteriak, apalagi yang bisa kita lakukan? Kami sudah benar-benar menyinggung perasaannya. Jika kita membiarkannya tumbuh, kita hanya akan menghancurkan diri kita sendiri. Keduanya bertukar pandang sebelum mengangguk. Setelah itu, mereka dengan paksa menelan rasa takut mereka dan mulai mengedarkan energi mereka yang dalam. Tangan mereka mulai bersinar dengan cahaya yang dalam saat mereka mengeluarkan artefak dan senjata terkuat mereka. Saat ini bukan lagi tentang bersenang-senang atau menindas seseorang yang lebih lemah dari dirinya, ini adalah masalah kelangsungan hidup. Mereka harus membunuh pemuda di depan mereka, tidak peduli berapapun harga yang harus mereka bayar. Meskipun mereka yang memiliki vena ilahi Kaisar Tirani yang legendaris dikatakan memiliki kemampuan yang mengejutkan dibandingkan mereka yang lebih kuat dari mereka, mereka tidak lagi punya pilihan lain. Saat mereka berdua memutuskan untuk bertarung sampai mati, derit tajam dari pecahan ruang terdengar di telinga mereka. Mereka melihat tanah mulai bergelombang seperti gelombang laut sebelum badai gelap dan dingin melanda mereka. Uwaaaaah. Ketiga pria itu menjerit kesakitan saat mereka diterbangkan oleh badai gelap yang sepertinya turun dari surga. Ketika mereka mengangkat kepala untuk menatap langit dengan kaget, mereka melihat sosok hitam melayang tinggi di langit di atas mereka. Kedatangannya menyebabkan kubah biru surga menjadi gelap dengan cepat dan segala sesuatu tampak membeku di tengah kegelapan yang dingin itu. Mereka merasa seolah-olah taring iblis yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke dalam tubuh, jiwa, dan hati mereka sebagai teror besar yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Di wilayah paling selatan alam bintang 7, aura yang belum pernah dialami dunia sebelumnya meluap seperti gunung berapi. Tatapan dan aura Yunce sepenuhnya tertuju pada pria berotot di depannya. Dadanya naik turun, matanya gemetar, dia belum pernah terguncang separah ini sejak dia memasuki wilayah ilahi utara dan menjadi iblis. Dia tidak bisa melupakan pria berotot di depannya bahkan jika dia mencobanya. Dia adalah seorang teman yang lebih dekat daripada keluarga, dan seorang saudara lelaki yang seharusnya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak lain adalah Xia Yuanba sendiri. Sudah lebih dari 4 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, tapi Xian Yuanba tidak sekuat yang diingat Yunce.
Pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani pasti telah sedikit mengubah fisiknya setelah ia memasuki jalan ilahi. Ciri-cirinya lebih kencang dari sebelumnya, dan auranya lebih kuat. Namun, bahkan jika dia berubah beberapa kali lebih drastis dari ini, Yunce akan tetap mengenalinya secara instan. Itu karena dia adalah Xia Yuanba. Belum lagi vena ilahi Kaisar Tirani bersinar seperti matahari di dadanya saat ini. Bagi Yunce, hanya ada segelintir orang yang bisa dia identifikasi dengan lebih cepat dan mudah daripada Yuanba, namun dia tidak bisa berhenti memandang pria itu dari atas ke bawah dan mengamatinya dengan persepsi spiritualnya lagi, dan lagi. Dia hanya tidak percaya. Seorang kembaran, aura kehidupan dan aura mendalamnya identik dengan Yuanba, dan dia memiliki pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani. Tapi dia seharusnya sudah. Xia Qingyue, seorang kaisar dewa, telah menghancurkan bintang kutub biru dengan tangannya sendiri, jadi bagaimana mungkin dia masih hidup? Lupakan orang-orang yang tinggal di planet itu. Hampir tidak ada puing-puing ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan. Saat dia menatap Xia Yuanba juga menatapnya. Jika perubahan Xia Yuanba signifikan, maka Yunce hampir tidak terlihat seperti dulu. Rambutnya 2 kali lebih panjang dari biasanya, dan sepertinya ditenun dari kain malam itu sendiri. Cara itu menyebar seperti tirai kegelapan yang tak terbatas di belakang punggungnya, sedikitnya mengintimidasi. Yunce Xia Yuanba tahu lebih menyukai pakaian berwarna pucat. Hal ini terutama terjadi setelah dia memasuki Frozen Cloud Asgard dan hampir selalu mengenakan pakaian putih. Namun, Yunce ini mengenakan jubah hitam dengan tanda berbahaya dan jahat terukir di kainnya. Warna kulitnya tampak pucat tidak wajar. Mata dan auranya terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Yuanba merasa darahnya berubah menjadi es, dan jiwanya tidak berhenti gemetar seperti daun. Satu-satunya kemiripan pria ini dengan Yunce adalah wajah dan bentuk tubuhnya. Dia bukan kakak ipar. Untuk sementara waktu, 2 bersaudara yang tumbuh bersama di Floating Cloud City dan lebih dekat daripada kebanyakan saudara sedarah, tidak berani memanggil satu sama lain. Tuan Iblis. Suara yang tidak menyenangkan memecah kabut untuk sementara. Itu adalah 2 praktisi realem bintang 7 yang mengeluarkan teriakan teror dari lubuk jiwa mereka. Ketika mereka melihat Yunce, setiap rambut di tubuh mereka berdiri tegak, dan rasa takut yang keluar dari pori-pori mereka tampak hampir nyata. Tuan Iblis, ampun. Mereka yakin bahwa Master Iblis telah mendengar setiap kata dari klaim berani yang mereka buat kepada praktisi mendalam alam bawah dengan vena ilahi Kaisar Tirani. Mereka tidak percaya nasib buruk seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Mereka ingin berada di mana saja kecuali di sini, tetapi mereka tidak dapat menyuntikkan energi apapun ke kaki sama sekali. Lupakan berdiri, mereka bahkan tidak ingat cara menggunakan energi yang dalam. Yang bisa mereka lakukan hanyalah merangkak menjauh seperti sepasang larva tak berkaki yang putus asa. Yunce tidak bergerak, tetapi kedua praktisi tiba-tiba tersebar menjadi debu hitam tanpa suara. Dunia menjadi sunyi sekali lagi, tapi Xia Yuanba tidak menyadarinya karena dia terlalu asyik dengan Yunce. Sementara itu, Sui Meiyin akhirnya berhasil menyusul Yunce. Kebingungannya berubah menjadi keterkejutan saat dia melihat Yunce dan Xia Yuanba saling menatap. Yuanba. Yunce berbisik begitu pelan seolah-olah dia takut hal itu akan menghancurkan ilusinya. Apakah itu, kamu? Mata Xia Yuanba melotot. Saat dia mendengar namanya, semua ketakutan dan keraguannya berubah menjadi kegembiraan yang liar. Dia melompat berdiri dan berteriak kegirangan,
Ya, ini saya, kakak ipar. Ini aku. Kamu masih hidup. Kamu masih hidup. Nama familiar itu mengguncang tubuhnya seperti ledakan energi. Hanya ada 2 orang di seluruh dunia yang memanggilnya seperti ini, dan mereka adalah Caizi dan Xia Yuanba. Jadi dia pasti Yuanba. Yuanba masih hidup. Yuanba, hidup. Master Iblis itu menakutkan untuk sedikitnya, tapi sepertinya Yuanba tidak bisa merasakan auranya sama sekali. Dia berlari ke arah Yun Ce dengan kegembiraan dan kegembiraan yang terlihat jelas di wajahnya. Tidak peduli bagaimana Yun Ce berubah, tidak peduli seberapa tinggi dia mendaki di masa depan, Yun Ce akan selalu menjadi Yun Ce bagi Xia Yuanba, seorang saudara yang dia cintai dan percayai tanpa syarat. Aku akhirnya menemukanmu, kakak ipar. Saya akhirnya. Pria berotot itu harus menggigit bibirnya dan menahan isak tangisnya bahkan sebelum dia sempat mengucapkan 2 kalimat. Namun, air mata masih mengalir di matanya. Dia menyeringai sambil menyeka air matanya. Kamu menghilang bertahun-tahun hingga aku berpikir, itu tidak penting lagi. Selama Anda aman, maka semuanya baik-baik saja. Untunglah. Sui Meiyin tidak bisa menutup mulutnya ketika dia sadar. Perlahan-lahan, kumpulan emosi kompleks mewarnai matanya, dan dia menghela nafas pelan. Apakah ini yang mereka sebut takdir? Xia Yuanba sangat gelisah hingga dia menangis dan tersenyum pada saat yang bersamaan. Di permukaan, sepertinya Yun Ce tidak tersentuh oleh reuni tersebut, namun kenyataannya dia bereaksi lebih buruk daripada Yuanba. Kegembiraan, kebingungan, dan segala macam emosi lain yang tidak dapat dia gambarkan hampir membuat otaknya terhenti. Dia mengulurkan dan menyentuh lengan Xia Yuanba. Dia merasakan aura kehidupannya yang kuat seperti gunung berapi. Kau hidup, bisiknya. Hehehe, tentu saja. Xia Yuanba memukul dadanya sendiri. Kenaikan ke alam dewa sama berbahayanya dengan yang kamu katakan, kakak ipar, tapi aku tidak mudah menyerah lagi. Faktanya, aku bahkan berhasil menemukanmu. Dia jelas gagal memahami maksud sebenarnya dari Yun Ce. Omong-omong, dia melihat Yun Ce dari atas ke bawah lagi sebelum tertawa. Kamu sudah banyak berubah, begitu. Kelihatannya aneh, tapi agak keren juga. Bukankah kedua pengganggu itu memanggilmu Tuan Iblis sebelumnya? Apakah kamu benar-benar, ya? Dia menoleh untuk memeriksa 2 yang menyerangnya sebelumnya, hanya untuk terdiam dalam kebingungan. Itu karena mereka tidak terlihat. Sementara itu, Yun Ce telah melakukan yang terbaik untuk menenangkan jantung dan pernapasannya. Baru sekarang dia sedikit tenang. Cengkeraman Yun Ce di lengan Xian Yuanba semakin erat saat dia bertanya, apakah kamu meninggalkan Blue Pole Star 4 tahun lalu? Mengingat kekuatan yang digunakan Blue Pole Star saat itu, tidak ada kemungkinan Xia Yuanba bisa selamat dari serangan itu. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan yang tersisa, adalah jika dia tidak pernah ada di sana untuk menerimanya, jika dia telah meninggalkan Blue Pole Star sebelum hal itu terjadi. Berkat air kehidupan ilahi, Xia Yuanba sudah berada di alam asal ilahi tingkat pertama pada saat itu. Dia akan memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa pada saat itu, meskipun hanya sedikit. Apa? Tentu saja tidak. Tapi Xia Yuanba yang terkejut segera menggelengkan kepalanya. Dia bingung mengapa Yun Ce mengatakan hal aneh seperti itu. Saya berangkat 4 bulan lalu dan tiba di alam bintang 7 ini sehari sebelumnya, jadi Anda bisa membayangkan betapa terkejutnya saya menemukan Anda begitu cepat. Selain itu, ada banyak hal yang ingin dia tanyakan pada Yun Ce. Misalnya,
Dia ingin tahu mengapa semua orang yang dia ajak bicara lari seperti wabah ketika dia menyebut nama Yunche. Kedua bajingan tadi bahkan langsung menyerangnya. 4 bulan lalu, Yunche menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak mungkin. Xia Yuanba menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu-malu, aku tahu aku melakukannya lebih lambat dari yang seharusnya. Saya mengalami beberapa turbulensi spasial besar dan bahkan mendarat di beberapa planet mati dalam perjalanan. Sungguh, saat itu aku tidak punya tujuan seperti lalat tanpa kepala. Jelas sekali, aku tidak sebaik kamu, kakak ipar. Tapi itu tidak penting lagi. Sekarang aku tahu kamu aman. Aku tidak sabar untuk segera kembali dan memberi tahu semua orang bahwa kamu baik-baik saja, kata Xian Yuanba sambil tersenyum. Mulut Yunche membuka dan menutup secara mekanis. Semuanya, maksudmu? Yah, kamu menghilang selama beberapa tahun berturut-turut. Semua orang mengkhawatirkanmu, tahu. Xia Yuanba menjadi serius. Tahukah kamu berapa lama Wuxin menangis setelah kamu melewatkan ulang tahunnya yang ke-18? Dia sendiri akan datang ke alam dewa setelah kamu melewatkan ulang tahunnya yang ke-19 juga. Saya harus berjanji padanya bahwa saya akan segera pergi ke alam dewa dan banyak lagi untuk menghentikannya. Rasanya seperti sebuah bom meledak di kepala Yunche. Wuxin, ulang tahun ke-19. Setiap kata terasa seperti sambaran petir bagi jiwa. 3 napas penuh kejutan tanpa kata-kata kemudian, cengkeraman Yunche di sekitar Xia Yuanba semakin erat seperti sebuah kejahatan. Apa yang kamu bicarakan, Wuxin apa, ulang tahun ke-19 apa yang kamu, Wuxin yang mana yang kamu bicarakan? Wuxin yang mana? Wuxin yang mana? Cengkeramannya semakin erat hingga Xia Yuanba harus meringis kesakitan, tapi itu tidak mengganggu ekspresi Yunche saat ini. Dengan mata melebar seperti piring, Xia Yuanba yang panik berteriak kebingungan, siapa lagi yang aku bicarakan? Tentu saja aku sedang membicarakan putrimu. Aduh kakak ipar, kamu baik-baik saja. Yunche menggigit ujung lidahnya, memenuhi mulutnya dengan rasa sakit dan bau darah. Dadanya masih naik turun dengan cepat, dia memaksa dirinya untuk tenang, dan melepaskan Xia Yuanba. Sambil mengertakkan gigi dan mencuri pandangannya, dia berkata, kamu berbohong, kamu berbohong.